Baik, eh, perkenalkan terlebih dahulu saya Muhammad Jaza Al-Aufa dari kelas B5 TMR, NIM 22106100048. Di sini saya akan memaparkan proyek STEM saya yang saya rancang berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Judul proyek STEM saya berjudul Animasi Matematika yang berkolaborasi dengan Kampung Budaya Piji Wetan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proyek STEM yang berfokus pada pembuatan animasi edukatif bertemakan matematika dan berkolaborasi dengan Kampung Budaya Piji Wetan. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika, tetapi juga mengintegrasikan elemen budaya lokal sebagai bagian dari pengalaman belajar matematika yang lebih kaya. Saya percaya bahwa pendekatan yang relevan dengan konteks budaya dan sosial siswa akan lebih efektif dalam menarik minat mereka terhadap pembelajaran. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu permasalahan yang terjadi di lapangan. Pertama-tama mari kita tinjau permasalahan yang menjadi proyek dasar ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat penggunaan gadget di kalangan anak usia dini mencapai 33,44%. Dari angka ini terbagi menjadi beberapa usia. 25,5% pengguna adalah anak-anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% berusia 5 sampai 6 tahun. Artinya lebih dari separuh anak-anak berusia 5 sampai 6 tahun sudah terbiasa dengan penggunaan gadget dalam kesehariannya. Yang mana ini merupakan kekhawatiran tersendiri karena apa yang dibiasakan sejak kecil berpotensi untuk dilanjutkan sampai ke dewasa. Meskipun gadget memiliki potensi untuk menjadi alat pendidikan yang baik, penggunaannya yang berlebihan dapat menimbulkan masalah yang serius seperti kecanduan dan lain sebagainya. Kecanduan gadget berdampak pada perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Di lingkungan pendidikan, masalah ini mempengaruhi kemampuan siswa untuk fokus selama proses belajar mengajar dilakukan. Siswa yang terbiasa dengan akses cepat ke informasi atau hiburan digital cenderung mengalami kesulitan untuk tetap berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama saat pembelajaran di kelas. Mereka lebih mudah terdistraksi oleh konten di gadget yang tidak terkait dengan pelajaran, seperti game, media sosial, dan juga video-video pendek. Selain itu, fenomena ini juga mempengaruhi cara anak-anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka mungkin lebih suka berinteraksi dengan perangkat digital mereka dibandingkan melakukan aktivitas fisik atau kegiatan sosial lainnya seperti bermain dengan teman-teman ataupun yang lainnya. Di sisi lain, banyak orang tua yang menganggap gadget sebagai alat pengalihan yang efektif untuk menghibur anak-anak mereka tanpa menyadari dampak negatif yang akan mungkin terjadi. Akumulasi dari faktor-faktor ini menjadikan kecanduan gadget sebagai tantangan besar dalam proses pendidikan di era digital sekarang ini. Dengan demikian, ketergantungan gadget tidak hanya berdampak pada konsentrasi di kelas, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan siswa dalam memahami materi secara mendalam. Ketika perhatian lebih banyak diarahkan pada layar gadget daripada ke materi pembelajaran, terjadi penurunan kualitas belajar yang berdampak pada hasil akademik. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa saya memilih untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan juga kontekstual. Selanjutnya adalah solusi yang sudah dilakukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi digital sebagai alat bantu pembelajaran. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti video pembelajaran yang dirancang secara interaktif, latihan soal seperti quizzes yang dapat diakses kapan saja, dan materi edukasi lainnya yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri dan mengulang materi yang kurang dipahami kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Selain aplikasi digital, solusi lain yang dapat diterapkan adalah pembuatan animasi edukatif. Animasi digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam pembelajaran, seperti matematika atau sains, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, animasi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah rumus atau konsep dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti penggunaan persamaan untuk menghitung tinggi pohon dan lain sebagainya. Dengan memberikan konteks visual, animasi mampu mengurangi kesenjangan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan secara abstrak. Namun meskipun solusi-solusi ini memiliki potensi yang besar, mereka masih memiliki beberapa kelemahan. Seringkali aplikasi atau animasi hanya digunakan sebagai pelengkap dan tidak sepenuhnya terintegrasi dalam strategi pembelajaran di sekolah. Ini menyebabkan efektivitasannya dalam meningkatkan hasil belajar masih belum maksimal. Banyak sekolah atau guru yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi ini karena keterbatasan dalam sumber daya atau kurangnya pemahaman terhadap bagaimana pemanfaatan teknologi tersebut secara efektif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kendala lain yang sering muncul adalah keterbatasan akses ke teknologi di kalangan siswa, terutama di daerah terpencil atau keterbatasan ekonomi. Hal ini menyebabkan solusi digital tidak dapat menjangkau semua siswa secara merata, sehingga terjadi kesenjangan dalam akses terhadap materi pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya adalah kelemahan dari solusi yang sudah dilakukan. Ada dua kelemahan utama dalam solusi yang diterapkan. Pertama adalah masalah jangkauan yang terbatas. Meskipun teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, distribusi aplikasi dan animasi pendidikan masih belum merata. Banyak aplikasi pembelajaran yang dikembangkan hanya untuk pengguna dengan akses internet stabil atau perangkat yang mendukung, dan juga untuk lingkup yang lebih sempit seperti dalam sekolah itu sendiri. Hal ini menyulitkan siswa yang tinggal di daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai atau keluarga yang tidak memiliki perangkat digital. Oleh karena itu, banyak siswa tidak dapat memanfaatkan solusi digital ini meskipun mereka sangat membutuhkan dukungan pembelajaran tambahan. Selain itu, kurangnya promosi dan distribusi yang menyeluruh membuat banyak aplikasi atau animasi hanya digunakan oleh sebagian kecil komunitas. Padahal jika didistribusikan secara lebih luas, konten ini mungkin dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi lebih banyak siswa. Solusi yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpinggirkan. Yang kedua, kekurangannya adalah konten yang disajikan seringkali kurang fleksibel dan juga menarik. Animasi dikembangkan cenderung memiliki alur cerita yang kaku dan desain visual yang kaku juga. Ketika sebuah animasi tidak memiliki elemen interaktif yang cukup, siswa cenderung cepat bosan dan kurang tertarik untuk mempelajari materi lebih lanjut. Konten yang selalu statis atau tidak memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif juga dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Banyak siswa yang memilih gaya belajar yang berbeda sehingga mereka membutuhkan variasi dalam metode pembelajaran agar dapat memahami materi secara efektif. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan pada proyek STEM ini. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, saya menawarkan solusi berupa pembuatan animasi dan konsep yang lebih relevan dan menarik bagi generasi saat ini. Kami mengambil inspirasi dari proyek animasi yang telah sukses menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dan modern seperti Tekotok dan Vernalta dan sebagainya. Animasi yang kami buat akan dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dengan cerita yang tidak hanya mendidik tetapi juga menghibur.
Selain itu, untuk memperluas jangkauan dan memberikan sentuhan lokal yang kuat, kami akan bekerja sama dengan Kampung Budaya Biji Wetan. Kolaborasi memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, memperkaya konten animasi. Yang kedua adalah memiliki jaringan dan juga relasi untuk menyebarluaskan konten yang dibuat. Dan kemudian proyek animasi ini akan memuat cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta tradisi budaya yang ada di sekitar siswa. Saya percaya bahwa integrasi budaya lokal dalam pembelajaran tidak hanya dapat meningkatkan minat belajar, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda dengan menambahkan elemen-elemen budaya dan juga sedikit indikator humor dalam video animasi tersebut. Siswa tidak hanya dapat belajar matematika, tapi juga dapat memahami konsep-konsep tersebut relevan dalam konteks kehidupan dan kebudayaan mereka. Untuk selanjutnya adalah alur pembuatan proyek. Pada alur pembuatan proyek, pertama-tama yang dilakukan adalah tahap persiapan, yaitu dengan memulai persiapan bahan seperti konsep awal, penentuan tema, dan pengumpulan ide cerita. Pada tahap ini, saya juga yang bekerja sama dengan Kampung Budaya memilih perangkat lunak seperti Adobe Animate yang dapat diaplikasikan untuk membuat animasi. Yang kedua adalah tahap kolaborasi dengan Kampung Budaya Biji Wetan. Pada tahap ini kami melakukan sesi brainstorming dengan anggota komunitas untuk menggali cerita-cerita lokal atau nilai-nilai budaya yang bisa diterapkan dalam animasi. Selanjutnya adalah tahap produksi dan desain. Setelah konsep cerita disepakati, proses produksi dimulai dengan membuat sketsa karakter. Kemudian menentukan latar belakang, mengembangkan alur cerita. Pada tahap ini, elemen-elemen budaya yang telah dibahas sebelumnya mulai diterapkan dalam animasi dengan tujuan membuatnya lebih menarik dan relevan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi dan penyesuaian. Maaf. Untuk selanjutnya adalah tahap uji coba dan distribusi awal. Animasi yang sudah jadi akan diunggah ke platform digital dan media sosial untuk masa percobaan. Kami akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna termasuk guru, siswa, dan juga masyarakat untuk mengevaluasi apakah animasi tersebut efektif dalam menyampaikan pesan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi dan penyesuaian. Tahap terakhir adalah evaluasi menyeluruh terhadap animasi berdasarkan umpan balik yang diterima. Kami akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa animasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Yang terakhir adalah unsur STEM dalam proyek yang dibuat. Yang pertama adalah sains diterapkan dalam animasi untuk menjelaskan konsep ilmiah seperti fenomena-fenomena dalam kebudayaan. Selanjutnya adalah teknologi merupakan fondasi dari seluruh pembuatan animasi, mulai dari perancangan karakter hingga distribusi. Selanjutnya adalah rekayasa atau engineering. Aspek rekayasa terlihat dalam penggunaan perangkat lunak animasi yang memerlukan pemrograman atau cara untuk membuat karakter bergerak. Yang selanjutnya adalah matematika. Matematika diterapkan dalam berbagai aspek animasi, seperti pengaturan proporsi karakter, waktu, dan durasi setiap adegan, dan juga merupakan materi yang diangkat pada animasi ini. Sebagai penutup, proyek ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pembelajaran di era digital dengan pendekatan yang inovatif dan terintegrasi. Kolaborasi dengan Kampung Budaya Biji Wetan tidak hanya memperkaya konten pendidikan, tapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal yang dapat memperkuat identitas generasi muda. Dengan menggabungkan unsur STEM dalam animasi yang menarik, kami percaya bahwa siswa tidak dapat hanya mendapatkan pengetahuan akademik, tapi juga apresiasi yang lebih mendalam terhadap budaya dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.